Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk mata kuliah dasar-dasar fotografi. Minggu lalu kita sudah banyak bahas. Dari pertama tentu saja dari perkenalan dulu ya, dari perkenalan sosialisasi kontrak perkuliahan. Yang kedua adalah bagaimana menjelaskan sedikit sekilas tentang pengertian fotografi. Jadi lebih ke memahami bagaimana persoalan fotografi. Yang utamanya adalah kita ngomong bersentuhan dengan persoalan cahaya kayak begitu ya. Lalu Ya, juga sebagai contoh kasusnya saya sudah perkenalkan beberapa foto kayak gitu ya. Beberapa foto untuk dilihat, belajar cara bagaimana melihat foto kayak gitu, dan bukan cuma melihat ya, tapi membaca foto persisnya kayak gitu. Jadi yang diharapkan dari perkuliahan pertama itu adalah bagaimana dari foto-foto yang ditampilkan itu sudah mulai mengenal ada apa sih di dalam foto itu gitu, ada kandungan apa kayak gitu. Lalu sejauh ini apa poin-poin yang kalian dapati dari foto-foto itu? Mungkin kita mulai dari Mas Bintang. Dari foto yang kemarin dapat apa ya Mas Bintang ya? Itu yang boleh boleh sambil lihat modulnya kan iya, sudah saya saya publish lihat ya. PPT-nya nih. Iya. Ini kan ada 8 foto ya. Kemarin saya sudah Ah, kasih lihat ya. Ada 8 ah, foto, ada gambar di situ di dalam modul tertulisnya sudah saya cantumkan. Di situ ada gambar foto pengasong ya. Lalu ada yang pengayuh sepeda kayak begitu, lalu ada foto pohon-pohon kering kayak gitu ya. Lalu ada bangunan tua, lalu ada orang di atas rel kayak begitu, lalu ada iya, siluet, lalu ada, saya sebut aja bidadari lah kayak gitu ya, karena fotonya gayanya gaya bidadari kayak gitu. Lalu ada yang apa namanya, pengendara motor kayak gitu. iya, Berikutnya yang gak kalah penting juga ada gambar soal ini seperti percikan air ya, ada aksi kayak begitu. Plus ada gambar seperti semut tuh sedang mendorong butiran embun kayak gitu. Ada 8 foto kayak gitu. Jadi yang ingin saya tampilkan, makanya saya mau tangkap dulu kira-kira kalau dari foto-foto ini apa yang Mas Bintang tangkap gitu dari sebuah foto gitu. Jadi biar paham. Jadi kalau istilahnya ada istilah membaca ya. Kalau membaca itu dalam pengertian di ilmu komunikasi itu adalah bagaimana kita mencoba mencari tahu dengan persoalan-persoalan di balik foto itu. Pertama tentu saja mendeskripsikan dari sebuah foto. Ada apa di foto itu? Apa yang kita lihat di sana? Tampak luarnya ya. Tampak luarnya ada apa yang kita lihat kayak gitu. Satu kayak gitu. Yang kedua, tentu kita sebagai calon-calon pakar komunikasi itu dibiasakan bukan cuma melihat foto yang tampak di gambar kayak gitu, tapi kita mencoba kebaliknya. Karena kita urusannya adalah persoalan kreatif, tentu saja kita mencoba kira-kira kalau foto seperti ini itu isinya apa sih, kandungannya apa aja kayak begitu. Lalu yang kedua, bagaimana teknis pengerjaannya. Yang paling penting kan itu kan poin kedua, karena kita kan mau jadi fotografer, kita mau bahas tentang fotografer. Nah yang kita bahas adalah bagaimana mengerjakan foto semacam ini kayak gitu. Jadi ada beberapa 8 atau 10 foto kayak begitu, kita sudah mulai gambar, oh kalau foto ini sepertinya harus begini settingnya, ini harus seperti ini, harus seperti itu. Adalah yang dimaksud dengan membaca. Jadi bukan membaca dalam pengertian denotatif, sekedar huruf-huruf kita baca, enggak, ini yang kita baca adalah foto. Sama nanti suatu saat kalau kalian juga ikut kuliahan perkuliahan metode metode penelitian kualitatif, itu akan selalu dikenalkan dengan istilah membaca. Nah, membaca ini adalah sama artinya dengan memaknai atau mencari makna lain di balik sebuah pesan. Misalnya kita lihat iklan atau flyer dari suatu iklan, maka kita bukan cuma lihat ada apa di dalam iklan itu. Ada tulisan apa, ada gambar apa, dan seterusnya. Lalu kenapa kita cari tuh, kenapa fontnya harus seperti itu? Kenapa harus gambarnya itu yang dipilih? Lalu kenapa pilihan warnanya seperti itu? Nah, kita cari warnanya. Nanti pada akhirnya di balik pengertian-pengertian itu kita akan bisa dapatkan kira-kira ada apa sih sebenarnya, ada motif apa, ada ideologi apakah dari sebuah foto kayak gitu. Nah itu yang disebut dengan membaca. Jadi pengertian membaca ini tidak semata-mata diartikan secara denotatif, yaitu cuma melihat foto kayak gitu. Nah gitu. Kayak saya coba kira-kira dari misalnya Mas Bintang, kalau lihat foto pertama, foto yang anak kecil ya. pengasong gitu ya, kira-kira dapat Pengasong. apa yang Anda lihat itu sebagai, katakanlah sebagai penikmat foto kayak gitu, apa yang Anda lihat?
Jadi pertama kalau misalnya dari pembahasannya ini adalah seperti yang dibahas di modul juga, bahwa kita mulai melihat apa yang ada di foto gitu, di atas yang ditampak oleh mata kita kayak gitu. Mata kita menangkap, pertama tentu saja menangkap sebuah objek, subjek kayak gitu ya. Saya selalu bedakan istilah ini, kalau subjek itu kita bicara tentang orang kayak gitu ya, supaya gampang membahasnya gitu, pembahasan ya. Kalau fotonya isinya orang, itu adalah subjek kayak gitu. Tapi kalau misalnya isinya non manusia kayak gitu ya, binatang atau hewan atau tumbuhan, maka itu jatuhnya objek kayak gitu. Tapi dalam istilah sehari-hari, kita maknai semuanya yang ada di foto itu adalah objek kayak begitu. Jadi kebetulan saat ini adalah subjeknya adalah rata-rata manusia kayak gitu ya, kayak begitu. Satu itu kayak gitu, sudah mulai mengamati soal isinya tuh ya, subjek atau objek kayak begitu, atau peristiwa kayak begitu. Lalu berikutnya yang paling penting lagi dari sisi yang ini, kita juga mulai melihat soal ada warna tuh ya, kan kalian tidak ada yang bahas tuh ya, ada warna hitam putih, ada warna color kayak gitu kan ya. Masing-masing kan ada penekanan yang beda-beda kayak begitu. Ada maksudnya. Kenapa harus pakai hitam putih, harus pakai format namanya ya. Formatnya itu ada hitam putih atau BW, atau ada color warna kayak begitu. Nah, itu juga jadi beda juga artinya kayak begitu. Jadi kita sudah mulai lihat tuh posisinya ya, posisi ada peristiwanya, isinya ya kayak begitu ya. Lalu berkaitan juga dengan bagaimana ada kandungan-kandungan gambarnya itu. Tadi ada jembatan gitu kan ya, ada gunung, ada rel kayak gitu. Nah, kayak gambar pertama nih, saya sudah di slide berikutnya tuh yang menyangkut analisis konten fotografis itu sudah dibahas tuh ya. Di slide sudah ada ya. Yang saya bahas tuh adalah gambar yang pengasong itu, pengemis tadi itu. Jadi paling enggak tuh kalau misalnya kita lihat kandungannya di situ, kandungannya ada bocah tuh dua tuh, itu menjadi subjeknya ya. Subjek foto kayak begitu. Lalu ada mobil dan ada pengendara motor kayak gitu. Itu menjadi background kayak gitu. Jadi ini adalah kekayaan dari foto. Jadi paling nggak kalau misalnya kita bikin foto itu kan bisa dibilang kan menghadirkan dua dimensi ya. Ada background, ada yang subjeknya kayak gitu. Tapi kadang-kadang fotografer juga pintar. Dicari itu buat nari lebihnya, maka dicari namanya foreground kayak gitu. Gambar-gambar kecil yang buram di belakang, di depan namanya foreground kayak gitu. Kayak gitu. Jadi dari sini kita sudah mulai berpikir tuh bahwa sebuah foto, katakanlah kita memandang gambarnya Mbak Beatrice nih sekarang nih di Google Meet kayak gitu ya. Kita memandangi Mbak Beatrice sebagai subjeknya, lalu belakangnya adalah kamar, suasana kamar kayak gitu dengan lukisan-lukisan dan seterusnya kayak gitu. Nah, itu adalah kayak gitu. Nah, punya Rio nih beda lagi nih. Rio gambar subjeknya dengan palanya aja tanpa bibir kayak gitu ya, wajahnya kayak begitu, tapi dia bikin backgroundnya itu adalah kamar dia tapi dalam keadaan bokeh gitu ya. Bokeh itu dalam keadaan buram kayak gitu kan ya. Ini juga sama kebutuhan artistik juga kayak begitu. Jadi kita mulai mandang soal bagaimana situasi gambarnya, ada apa di gambar itu. Lalu tadi juga soal pohon kering tadi ya, pohon kering tadi yang ngamatin Mas Agus ya. Itu kalau kalian bisa lihat tuh bagaimana bentuknya tuh mengerucut dari yang lebar mengerucut ke dalam kayak gitu ya, lebar mengerucut kayak gitu. Sama kayak gedung juga tuh, dari yang tinggi besar ya sampai mengecil kayak gitu. Nah, itu kan kalau misalnya dalam arsitektur tuh namanya perspektif kayak gitu ya, perspektif kayak begitu. Jadi salah satu membentuk pesan foto kayak gitu, salah satunya ada sudah bermain dengan persoalan perspektif kayak begitu. Artinya apa? Ketika kita bicara tentang foto, membaca foto, bukan cuma kita melihat isinya kayak begitu, lihat isinya ada apa, tapi ternyata kita sudah mulai bicara soal ke teknisnya. Kalau foto-foto seperti ini, bagaimana mengambilnya kayak gitu, memotretnya bagaimana. Kayak foto pengasong itu otomatis kita sudah mulai bicara posisi, bahwa posisinya adalah persis si objek itu, objeknya si bocah-bocah itu adanya di depan si lensa kamera kayak begitu. Kalau dalam fotografi namanya, atau dalam teknik kamera namanya eye level. Jadi sejajar tuh mata si subjek dengan mata si kamera, mata lensa kayak begitu. Otomatis kalau pemotretan seperti ini, karena si adiknya itu duduk di tanah, maka dia harus ikut jongkok juga kayak begitu, sejajar. Jadi nggak sampai kamera di atas atau kamera di bawahnya dia kayak
Ya, jadi dari sini kita sudah mulai baca soal teknisnya tuh. Jadi pengambilannya harus eye level kayak gitu. Sejajar. Nah, begitu kita ngambil yang gambar yang Mas Agus juga. Deden tadi ya, yang naik sepeda, kita mulai bicara soal bagaimana foto itu diambil secara eye level juga tuh. Jadi persis dengan si bapak di atas sepeda, tapi lensanya tuh diperkirakan sama tuh dengan si matanya si subjeknya kayak gitu. Jadi eye level kayak gitu. Cuman mulai diperhitungkan tuh objeknya, bahwa objeknya itu dia membentuk bagaimana si backgroundnya itu, jembatan-jembatan itu seakan-akan menjadi bingkai dia kayak gitu. Jadi nggak semata-mata misalnya sekedar foto, foto aja kayak gitu. Tapi ini sudah dipikirkan bingkainya pas belakang dia jadi bingkai kayak gitu. Jadi alam sudah membentuk bingkai. Nah, artinya apa? Ketika foto itu sebelum dibikin, si fotografer sudah memperkirakan bahwa ini bakal jadi bingkai kayak gitu. Dan ini backgroundnya menjadi bingkai kayak begitu. Artinya kita sudah mulai bicara posisi si fotografer dengan si subjeknya kayak begitu. Dan seterusnya kayak gitu. Untuk mendapatkan gambar-gambar yang sedramatis seperti yang berjalan di atas rel kereta kayak gitu ya. Itu kan juga sama, harus mempertimbangkan bagaimana dapat sudut pandang tuh yang perspektif tuh. Dari yang besar menjadi kecil. Nah, artinya sebagai fotografer kita tuh sudah mulai berpikir bagaimana menempatkan diri kita dengan kamera kita tentunya di tempat-tempat yang strategis yang memungkinkan kita dapat angle-angle yang tidak terpikirkan oleh orang lain kayak gitu. Kalau bisa tidak terpikirkan oleh orang lain. Kalau foto-foto standar kita adalah foto dengan level eye level gitu, posisinya. Tapi dalam keadaan tertentu kayak misalnya si orang jalan di atas rel itu dia berusaha di bawahnya lagi. Jadi dapat dia jalan tuh lurus berdiri dan dia di bawah. Jadi kesannya itu dia gagah gitu, megah kayak gitu. Nah, dalam artian ini tentu saja kita bicara tentang posisi penempatan kamera terhadap subjek itu, yang normal standar adalah sejajar high level. Tapi dalam keadaan tertentu, dalam keadaan kebutuhan tertentu, terutama kalau saya bicara dalam kebutuhan artistik kayak begitu ya, ada dia dikondisikan di atas kayak gitu, jadinya high angle ke bawah kayak gitu, high angle. Biasanya kita kalau memposisikan bahwa sesuatu objek atau subjek itu dalam keadaan kecil gitu ya, atau dalam keadaan termarginalkan kayak gitu. Jadi di keadaannya di atas. Kita motor dari atas kayak begitu. Tapi kalau dalam keadaan tertentu, dalam keadaan kita butuh bagaimana ingin membentuk sebuah image, subjeknya itu menjadi menjadi megah, menjadi kelihatan agung gitu, maka pindah kita ke bawah kayak gitu. Di bawah jadi low angle, kebalikannya. Jadi ada high angle, ada high level, ada low angle kayak gitu. Jadi masing-masing ada maknanya kayak gitu dan ada tujuannya. Itu artinya apa? Penting bagi kita fotografer sudah berpikir tentang posisi kayak gitu. Bagaimana menempatkan lensa kita, tubuh kita tentunya, tubuh kita dan kamera kita. Jadi kita tidak selalu memotret itu dalam keadaan selalu high level kayak gitu. Kalau kita bikin selfie kan selalu posisinya high level kayak gitu ya. Tapi dalam keadaan tertentu ketika rame-rame kita karena berpikir untuk mendapatkan semua gambar dapat waktu selfie ya, diposisikan kita tuh di atas kameranya supaya dapat kayak begitu. Padahal secara semiotika tuh kalau gambar-gambar seperti itu mendudukan bahwa ini adalah orang-orang yang kalah kayak gitu, orang-orang yang termarginalkan kayak gitu. Misalnya kalau misalnya kalian bikin foto buat cover majalah misalnya kayak begitu ya, yang topiknya adalah soal orang-orang KPK yang diberhentikan kayak begitu ya, 57 orang itu diberhentikan, maka fotonya jangan dibikin dalam keadaan eye level, tapi dia suruh berdiri itu, kita naik tuh ke atas, jadi foto dari atas dapat dia ke bawah gitu, dalam keadaan dia di bawah kayak gitu. Jadi kita berpikir tuh, kita bicara bagaimana itu nasib orang-orang yang tersingkirkan kayak gitu melalui foto kita kayak gitu. Jadi sudah mulai tuh mikirin tuh bahwa setiap posisi, setiap angle kamera tuh ternyata ada maknanya pada akhirnya kayak gitu. Itu dengan cara penempatan diri kita atau fotografer dengan kamera terhadap subjek atau objek kayak begitu. Yang kedua juga kita kan sudah bicara soal tadi format kayak gitu. Ada format, ada foto dibuat dengan hitam putih, tadi memang kebetulan ditampilkan secara hitam putih, aslinya hitam putih, tapi ada juga dalam keadaan berwarna kayak gitu. Memang sih kalau kita ngomong sejarahnya memang tidak harus diakui bahwa
foto pertama itu ditemukan dalam keadaan hitam putih kayak gitu. Jadi kalau bicara tentang hitam putih adalah bicara soal foto-foto klasik kayak gitu ya. Kalau dulu memang itu foto zaman dulu, foto jadul kayak gitu ya. Tapi dalam sekarang menjadi foto klasik atau menjadi foto yang sangat artistik kayak begitu. Ada kebutuhan artistik. Kalau dulu zaman saya masih belajar fotografi, bahwa gambar hitam putih itu dibuat itu dalam keadaan untuk kebutuhan agar gambar itu menjadi permanen, lebih abadi dia ketimbang gambar warna. Misalnya kalau berwarna hitungannya dalam 5 tahun itu memudar warnanya, jadi sesudah tidak jelas lagi warnanya, warna merahnya tidak jelas, warna kuningnya tidak jelas dan seterusnya. Tapi hitam putih dalam 10 tahun itu akan bertahan tetap hitam putih dan kontrasnya masih jelas kayak begitu. Dan ini yang ingin dicapai oleh para fotografer sebagai foto-foto artistik kayak begitu. Makanya kalau nggak sangat banyak orang bikin foto, misalnya foto yang artistik misalnya ke Darwis Triadi, tidak dalam keadaan color tapi biasa bikin hitam putih kayak begitu. Prosesnya sebenarnya lebih sulit ketimbang foto berwarna sebenarnya. Jadi karena kalau zaman dulu saya belajar itu kan foto-foto itu kan dibikin, kita tidak ada tidak ada LCD kayak gitu ya, tapi ngintip dari viewfinder kayak gitu. Dan betul-betul itu harus hitungannya matang, hitungan diafragmanya berapa atau kecepatannya berapa itu harus matang kayak gitu. Nah tapi yang sekarang kan sudah ada LCD ya kelihatan kayak begitu. Nah itu yang membedakan. Yang kedua nanti begitu dikoreksi, nanti yang hitam putih itu harus koreksinya di laboratorium masih bisa. Bagaimana cairan-cairan itu dikurangi, bisa kita koreksi cukup atau kurang. Tapi kalau color kan otomatis yang bekerja sudah mesin kayak begitu. Jadi hasilnya memang bergantung foto kita gitu. Tapi waktu cetaknya itu sudah bermain-main dengan mesin. Tapi hitam putih itu kita bisa bermain di 2 tempat, di fotonya kita bermain, waktu nyetaknya pun kita bisa bermain-main. Bahkan kita salah di hitungan presisinya gitu ya di waktu fotonya. Nah, waktu di kamar gelap mencetak itu kita sudah bisa bermain-main tuh untuk memperbaiki, untuk mengoreksi kayak begitu. Itu zaman dulu ya. Tapi zaman sekarang karena sudah canggih, sudah serba digital, jadi bahkan dalam keadaan baru foto beberapa detik kita sudah bisa lihat di LCD. Bahkan sebelum dipoto pun sudah lihat di LCD kayak gitu. Jadi kita nggak perlu ngintip lagi pakai viewfinder tuh, tapi pakai LCD kelihatan kontrasnya seperti apa, bokehnya seperti apa sudah kelihatan kayak gitu. Jadi sekarang kita sudah dimanjakan oleh alat kayak gitu timbang dulu. Jadi kalau sekarang foto-foto anak sekarang tuh lebih bagus, ya wajar sih karena alatnya sudah sangat membantu gitu. Jadi presisinya tidak selalu harus dihafalkan, tapi sekarang sudah bisa ketahuan semuanya, hasilnya seperti apa tuh sudah kelihatan kayak gitu di LCD kayak gitu. Jadi sudah ngomongin tentang isinya tuh ada foreground, ada background, dan ada subjek. Lalu soal bagaimana formatnya, ada yang berwarna atau hitam putih, dan pada akhirnya kalau kita bicara tentang isinya ada apa, kita bicara tentang posisi kamera dan fotografer dengan si subjek atau objek kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Silakan. Ada yang mau tanya Mas? Iya. Untuk mendeskripsikan sebuah foto itu kayak gimana Pak? Pertama tentu saja foto itu kan ada subjek tuh, ya. Iya. Subjeknya dulu dong. Subjeknya apa sih dia? Ada aktivitas apa subjek itu? Subjeknya itu sedang apa kayak gitu. Kita kan selalu sama. Kalau saya kan kebetulan ada backgroundnya kan jurnalistik ya. Ya. Kalau bicara tentang foto pasti bicara tentang 5W 1H kayak gitu. Ada siapa di situ, sedang apa di situ kayak gitu, kapan gitu kayak gitu. Kenapa kalau bisa? Jadi 5W 1H-nya itu sudah harus terjawab tuh. Itu adalah bagaimana cara mendeskripsikan sebuah foto. Misalnya fotonya ada 2 pengasong sedang duduk istirahat di pinggir jalan, lalu di belakangnya ada mobil dan kendaraan bermotor kayak gitu. Itu ada foto yang paling gampang dibaca tuh kayak begitu. Cara isi kayak gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau mau detail lagi, kita ngomong secara teknis sudah ngomong tuh. Subjeknya adalah si A, backgroundnya adalah A, B misalnya ya. Terus foregroundnya adalah C kayak gitu. Terus kita ini nggak bisa lihat lagi formatnya adalah apa kayak gitu. Coba detail lagi tuh Mas Bintang. Jadi bukan cuma isinya apa, mendeskripsikan isinya apa, tapi sudah mulai mendeskripsikan kira-kira bagaimana itunya, jabaran kontennya. Jabaran kontennya tuh dari secara teknis ya. Kalau tadi kan kita ngomong secara 5W 1H tuh ya, secara isinya. Tapi kita jabarkan kontennya. Tapi ada yang namanya background, ada yang namanya subjek, ada yang namanya foreground kayak begitu. Terus ada kita ngomong soal formatnya kayak gitu ya, soal formatnya.
Terus pada akhirnya kita ngomong soal posisi, bahwa ini diambil secara eye level kayak gitu. Nah, jadi itu yang pertama tuh kayak begitu. Bagian pertama situ dulu. Nah, begitu dua, kalau misalnya kita lebih jeli lagi sebagai fotografer, membaca foto tuh sudah mulai berpikir, ini gambar foregroundnya bokeh, maka kita mulai berpikir bagaimana komposisinya dapat ini ya, bagaimana cara dapatnya. Kalau cara dapatnya kita sudah ngomongin bagaimana setting kameranya tuh, bagaimana berapa diafragmanya, berapa shutter speednya, lalu berapa ISO-nya kayak begitu. Jadi kalau misalnya 3 poin ini kita sudah ramu format sedemikian rupa, maka kita baru berpikir bisa dapat efek bokeh yang di depan itu atau di belakang, di foregroundnya kayak begitu. Jadi ada hitung-hitungan. Tapi kalau misalnya ngeplet aja tuh gambarnya, kayak gambar handphone rata-rata kan ngeplet tuh ya, semua rata, semua fokus kayak begitu. Maka itu kita nggak perlu mikir tuh, itu standar sekali kayak gitu. Standarnya misalnya kalau foto pagi misalnya bukaannya kecepatannya 125, lalu diafragmanya 16 gitu misalnya. Itu standar tuh hitungan tuh. Tapi sekarang tuh begitu kalian berpikir untuk mendapatkan gambar bokeh di pagi hari kayak gitu, maka bukaan 16 tuh udah harus diubah ke bukaan yang besar. Besar itu angkanya kecil kalau diafragma ya. Jadi kalau misalnya ada angkanya misalnya 5,6 kayak gitu ya, terus dan seterusnya sampai 16, 22. Jadi angkanya besar tapi bukannya kecil tuh, lensanya. Tapi kalau angkanya besar, angkanya kecil, itunya bukannya besar kayak gitu. Jadi harus dibalik. Kalau shutter speed, angkanya besar, itunya kecepatannya tinggi. Tapi kalau angkanya kecil, kecepatannya lambat. Kayak gitu. Dibedain. Nah, itu ada hitung-hitungannya kayak begitu. Jadi kalau ada bedanya, ada caranya membuat gambar yang dengan efek bokeh kayak begitu dengan gambar yang standar yang rata semua kayak gitu. Tapi dalam pengertian kita berfoto dengan handphone pun sekarang kan handphone sudah menyediakan fasilitas itu. Jadi ada lensa, kalau nggak salah tuh handphone yang baru tuh lensanya sampai 5 tuh ya. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5 kayak gitu. Dan masing-masing punya fungsi kayak gitu. Dan kadang-kadang ada yang baru beli karena duitnya banyak, bisa beli handphone dengan 5 lensa itu, tapi nggak tahu makainya juga dia. Tetap yang dipakai adalah kamera yang standar yang di default di kameranya kayak begitu. Nah, jadi sudah mulai menghitung soal teknisnya tuh Mas Bintang tuh. Soal berapa diafragmanya, berapa kecepatannya, berapa ISO-nya kayak gitu, dan tambahan-tambahan lainnya kayak begitu. Jadi kita sudah ngomong ke teknis kayak begitu. Nah, otomatis kalau misalnya suatu saat kalian sudah mulai terjun ke fotografi, ketika lihat foto tuh sudah bisa baca ini foto seperti apa ngambilnya kayak gitu, seperti apa diproduksinya, bukan cuma bisa lihat isinya ada apa, maknanya apa, tapi sudah bisa baca soal bagaimana cara memproduksinya kayak gitu. Bisa dari segi pemotretannya, persiapannya, sampai bahkan sampai ke laboratorium kayak begitu. Itu kira-kira.